terakhir yang disampaikan oleh Kiai Haji Mahmud Salim kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Pulau Salim dua tingkat dewasa kepada beliau kami aturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal ulama al-a'izza wa khusyubidzikri, guru kita Gus Rafiq bin Nasib bin Abdul Hamid yang amat saya cintai, yang kita harapkan barokah doanya dan ilmunya. Juga tak lupa Gus Qadir, Kiai Mukhlis, juga seluruh jajaran takmir, utamanya Ketua Takmir Ustadz Asdu Agus. Tak lupa juga Bapak Kapolsek Tikung dan Ramil yang hadir di acara ini, seluruh para jamaah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Maulid ini sebetulnya urusan cinta. Cinta itu mulai dari anak kecil, TK, SD, SMP, SMA, orang dewasa, orang tua membicarakan tentang cinta. Dia lebongi bu, sing tua-tua ngomong cinta, karena cinta itu punya pengaruh yang luar biasa, punya dampak yang luar biasa. Itu cinta. Panjenengan kelompok tergelikan karena terdorong oleh rasa cinta. Jauh-jauh jamaah dari Gus Rafiq datang. Mengapa datang ke sini? Karena cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dulu cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat Arabi. Arabi itu tiang deso Arab, atau terkenal dengan istilah Badui. Itu datang jauh-jauh kepada Nabi Muhammad. Tahu-tahu mereka bertanya, mata sana, kapan kiamat Nabi Muhammad? Sing ditakokno kiamat. Nabi tanggal ma'adat talaha ya Arabi, apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Kok tahu-tahu kamu tanya kiamat? Jawabannya orang desa ini, tidak ada Nabi. Aku tidak ahli salat, aku tidak ahli puasa, aku tidak ahli sedekah. Lalu apa yang kau siapkan kau tanya kiamat? Jawabannya, tidak ada lain kecuali cintaku kepadamu ya Rasulullah. Ternyata cinta itu yang dibuat andalan kepingin selamat tidak tentang akhirat. Hanya jauh-jauh kelompok di sini ada Pak Kapolsek, ada Bapak Kepala Desa, semuanya berkumpul hanya karena cinta. Orang itu besok di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang akan dikumpulkan, akan digiring dengan orang yang dicintai. Begitu Arabi mengatakan, tidak ada yang aku andalkan kecuali cinta kepada engkau ya Rasulullah. Langsung Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabka ya Arabi. Kamu akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Berarti akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat dulu luar biasa. Mendekat Nabi Muhammad akan wafat, kira-kira Nabi Muhammad akan meninggal 2 bulan berikutnya.
Nabi ketika berkumpul dengan sahabat yang teriki, Nabi mengatakan, siapa dulu yang pernah aku pukul? Tidak ada satupun sahabat yang menjawab. Nabi mengulangi yang kedua kalinya, siapa dulu yang pernah aku pukul? Aku minta sekarang juga engkau pukul. Karena aku takut nanti di hadapan Allah kalian menuntut aku. Sebelum aku meninggal, aku minta kalian mengaku siapa yang pernah aku pukul dulu. Nabi ingat pada waktu akan berangkat perang, Nabi meluruskan barisan. Ternyata di barisan itu ada yang tidak lurus, dipukul perutnya oleh Nabi. Tapi tidak ada satupun sahabat yang mengaku siapa yang dipukul. Nabi mengulangi lagi yang ketiga kalinya, jika kalian mengaku cinta kepadaku, merasa kasihan kepadaku, persilakan. Siapa yang pernah aku pukul harus mengaku hari ini. Hanya ada sahabat namanya Ukasha. Saya Nabi, saya pernah dipukul. Ayo Ukasha, maju. Kemudian Ukasha maju, berdiri di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan kepada Ukasha, ya Ukasha, pukul aku ikhlas, asal jangan kau tuntut aku besok di akhirat. Apa kata Ukasha? Tidak Nabi, aku tidak akan memukul dengan tanganku ini, karena aku ingat ketika engkau memukul aku tidak dengan tangan tapi dengan tongkat yang kau pegang. Aku minta tongkat itu diambil untuk dibuat aku memukul engkau ya Rasulullah. Sahabat deg-degan orangnya. Kanjeng Nabi katanya kebukti tongkat, katanya deg-degannya apa? Tapi Nabi mengatakan kepada sahabat, ambilkan sahabat Bilal. Ada yang mengatakan di riwayat lain Abdurrahman bin Auf. Ambilkan Abdurrahman bin Auf, tongkat saya ada di rumah Siti Aisyah. Tongkat saya ada di rumah Siti Fatimah, bukan Aisyah. Hanya Abdurrahman bin Auf berangkat ke rumahnya Siti Fatimah, putri dari Nabi Muhammad SAW. Begitu nyampe di rumahnya Siti Fatimah, sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Fatimah, putri kesayangan Rasulullah, aku diperintah oleh Rasul untuk mengambil tongkat. Untuk apa Abdurrahman? Aku disuruh mengambil tongkat karena Rasulullah akan dipukul oleh Ukasha dengan tongkat itu. Diambilkan tongkat itu oleh Siti Fatimah, diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Ketika tongkat itu dijadikan oleh Abdurrahman bin Auf, dibawa ke hadapan Kanjeng Nabi Muhammad, Siti Fatimah ikut mengantarkan tongkat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kok ada orang tega-teganya mau memukul Nabi Muhammad? Kok ada orang tega-teganya mau memukul Rasulullah? Siti Fatimah berangkat sambil meletakkan tangannya di kepalanya, menangis Siti Fatimah. Kurang ajar orang ini, kurang ajar. Rasulullah akan dipukul. Siti Fatimah begitu nyampe di masjid menangis Siti Fatimah. Betul-betul menangis Siti Fatimah. Ingin tahu siapa orangnya yang akan memukul Nabi Muhammad SAW. Kemudian tongkat itu diberikan kepada Nabi, oleh Nabi tongkat itu diberikan kepada Ukasha. Ini Ukasha, dulu tongkat yang pernah aku buat memukul engkau. Diberikan oleh Nabi kepada Ukasha, diberikan oleh Ukasha. Sahabat-sahabat yang lain berdebat. Langsung Sayyidina Abu Bakar maju, Ukasha, jangan macam-macam engkau. Cukup aku kau pukul. Cukup aku mengganti Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Jangan Abu Bakar. Yang punya salah kepada Ukasha bukan engkau, tapi aku Abu Bakar. Duduk kamu. Abu Bakar berduduk tak terasa sambil menangis. Kemudian Sayyidina Umar ikut maju. Ya Rasul, jangan engkau yang dipukul Rasul. Aku sebagai pengganti engkau ya Rasul. Ukasha pukul aku. Aku sebagai pengganti Rasulullah. Aku ikhlas dipukul oleh engkau. Asal jangan Rasulullah yang kau pukul. Ya Ukasha,
Kata Nabi, duduk kamu menang. Ini bukan urusan engkau, tapi urusan aku dengan Ukasha. Nanti aku yang akan dituntut di hadapan Allah. Hanya Sayyidina Umar pun duduk sambil menangis. Kemudian siapa yang maju? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun mengatakan, cukup aku Rasul dan dipukul. Jangan engkau cukup aku ya Ukasha. Aku ikhlas menjadi pengganti Rasulullah untuk dipukul. Kata Nabi, wahai Ali, ini bukan urusan engkau, ini urusan aku dan Ukasha. Duduk kamu Ali. Duduk Sayyidina Ali. Yang terakhir yang datang adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sambil menangis Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, baik kakekku, utusan Allah, cukup aku yang dipukul, bukan engkau. Aku saja Ukasha, aku cucu kesayangan Rasulullah, aku cucu yang paling dicintai oleh Rasulullah. Engkau memukul aku sama dengan memukul Rasulullah. Cukup aku yang dipukul. Apa kata Nabi? Jangan Hasan, jangan Husain, engkau duduk. Aku yang salah kepada Ukasha. Kemudian semuanya sudah tidak berdaya. Sahabat semuanya menangis. Tongkat dipegang oleh Ukasha. Lalu Nabi mempersilahkan, persilakan Ukasha aku pukul. Apa kata Ukasha? Tidak, karena aku dulu ketika engkau pukul, aku tidak pakai baju ya Rasulullah. Aku minta lepas bajumu supaya aku persis ketika engkau memukul aku sedang tidak memakai baju. Aku ingin memukul engkau juga tidak memakai baju. Bersahabat, karpet tidak antemi. Nabi tidak boleh. Duduk kamu semua, duduk. Nangis sahabat. Dilepas baju Nabi Muhammad SAW. Kelihatan perut Nabi putih, bersih, bahkan di dadanya ada bulu tipis. Semuanya menangis. Hening suasana. Tidak ada satupun yang bergurau, semuanya menangis, membayangkan bagaimana Nabi Muhammad nanti dipukul oleh Ukasha. Diangkat tongkat itu ke belakang. Sahabat menjerit semuanya. Ternyata tongkat itu dilempar ke belakang, dikejuk perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Ukasha. Lalu Nabi bertanya, mengapa kau berbuat seperti ini, wahai Ukasha? Ya, karena aku punya firasat engkau tidak lama lagi akan meninggalkan kami. Engkau tidak lama lagi ya Nabi, panjang kota suwe bakal tinggalkan pulau. Pulau kabar firasat, pom-pom pulau dari ditinggal kali panjenengan. Pulau kepingin lampi pulau kejuk majaran panjenengan. Angsa sahabat, kocek pinter dari Ukasha. Pada Ukasha tidak teko bisa dari membuka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena pinternya dibuat kesempatan ingin bibir Ukasha mencium langsung perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pemimpin dulu, ingin mati tidak punya tanggungan kepada umatnya. Persis apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, umati, umat, ganti mati kelih umati. Boten kelih garwane terus boten kelih putrane, tapi umati. Ketika Nabi Muhammad diberi jaminan sampai akan beri sesuatu yang kau nanti puas. Kata Nabi, aku tidak akan pernah puas apabila ada satu dari umatku yang masuk neraka. Nabi tidak akan pernah merasa puas kalau ada satu dari umatnya yang masuk neraka. Hanya kafir, boten roten kita berdoa umat yang Allahumma amin. Kul umati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kabeh umatku ati mlebu swarga kejaba sing dulu. Apa sing dulu? Wa mayyaba ya Rasulullah, sinten umat panjang ingkang boten purun mlebu swarga. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sapa sing taat nang perintahku iku sing mlebu swarga, tapi sing maksiat, sing rokok, sing wani nang bertindak belum dijak mlebu swarga. Iku tuh apa termasuk diantaranya kelakuan Kanjeng Nabi, umat dipun perintah sembahyang 5 waktu jamaah. Nabi tidak pernah meninggalkan jamaah. Bahkan dulu kita kakeknya Gus Rofi menjadi hamil Rasulullah,
Niku pernah mengatakan kepada santri, aku mulai umur 5 tahun sampai tua sampai ini tidak tahu tinggal berjamaah. Mulai 5 tahun nantos sepuh boten nanti ninggalaken jamaah. Terus pertanyaannya kan tapi pinten ninggal berjamaah? Ojo dijawab. Kaget. Niku dia mulai umur 5 tahun. Malah Hamid nanti jamin monggo dipirngan saya itu sopo uang sing istiqomah jamaah subuh istiqomah setengah tahun naik wis kena dirasakno lek akan sorone uripe timbang enake elok wae sopo sing sembahyang subuh berjamaah setengah tahun naik wis kena dirasakno lek akan enake uripe lek akan sorone uripe timbang enake elok wae bisa dijamin. Nah, punten lamun saya syukur boten sombong, tapi harus dinikmat santri yang roda-roda suki. Teman sih Pak. Boten-boten tidak putar sombong. Karena barokah mengikuti jejak Nabi terutama sembahyang subuh jamaah. Hadis sing protakon. Bang, apa kenangan sampai dari Kiai Hamid? Karena di sini nanti Hamid sangat dekat. Islami wonten dan Kiai Hamid, Kiai Ikan Hashim Ahmad Syahadat, istrinya alumni Kiai Hamid original. Begitu pun masuk Islam diuji oleh Kiai Hamid. Diuji nopo? Diuji sembahyang subuh jamaah wonten pondok Kiai Hamid berangkat dari Lumajang selama 3 tahun. Diuji sembahyang subuh selama 3 tahun berjamaah di pondoknya Kiai Hamid berangkat dari Lumajang ke Surabaya. Pengawal jadi juga tutup kan padahal biasa meter 100 meter di atur masjid dia berputar ini koyok atur gak tutup di situ tutup ke Surabaya selama 3 tahun. Begitu 3 tahun Kiai Hamid uji wis 3 tahun cukup sampai saya zaman di Lumajang subuh sampai subuh sing penting hatine sing penting hatine sing penting hatinya maka dia harus takut berlaku. Bagaimana di sini karyawannya hampir 10.000 bertahun berangkat uang umroh gratis. Kemarin itu 67 orang yang dibanggakan umroh gratis. 67 yang pilihan. Pada eman dunia terkontribusi. Ini amal Kanjeng Nabi itu ngapunten tidak ada yang sifatnya tidak berguna. Baik itu untuk dunia, lebih-lebih untuk akhirat. Termasuk selawat ingkang diterangkan kalian kusrofi kolowau. Inna awlan nasi yawmal qiyamah aktarum alaiya sholat. Wong sing paling kecil di aku disukti kiamat, wong sing paling akeh maca selawat dinangan. Paling kecil, kalau Kanjeng Nabi sering mendengarkan suara orang ini. Saben selawat diperdengarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang maca selawat Kanjeng Nabi kebir, panjang maca selawat Nabi kebir. Tambah banyak selawat yang dibaca, tambah sering didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi besok dan akhirat bakal jadi wong sing paling kecil kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulo jadi betul di amalan selawat minimal 1000 ijazah sangking Kiai Abdul Karim dan Temanus Ali Lirboyo saat ini bulan 5 harus Ali Glosari harus Ali ini ijazah moco selawat berdino sewu insya Allah hasil hajatnya selawat nopo selawat Jibril ada yang mengatakan selawat Jibril karena yang punya selawat ini malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Jibril ingkang lapai Nabi Jibril berdino sewu nopo selawatnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi karena pakai tetetan dan kita sebagai kesir lukur hilang lebih sama tak koyak sudah mengantus didelok hilang tapi tetetan kan buatan nomor paling tidak sih sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ketulukan tidak
Nomor dua, ketika akan mati akan disambut oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa salawat. Salawat itu luar biasa. Jadi orang yang membiasakan salawat berarti menggolongkan diri di grup Allah dan malaikatnya. Masuk di grup Allah. Seperti di HP kan ada grup Masjid Agung, ada grup Pemda, ada grup niki, dan panggil ahli salawat sama dengan memasukkan diri kita di dalam grupnya Allah dan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Oh, banyak yang perlu dikira. Termasuk nanti kalau nyampe akan tentang birwalidainnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi boten menangi abah karena Nabi tinggal wafat ketika Nabi di kandungan umur 2 bulan. Juga tidak sempat berbakti kepada ibunya karena ditinggal wafat ibu umur 6 tahun. Nabi masih anak-anak. Tapi Nabi mendapatkan ibu angkatnya pun ingkang nama Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah ini pernah menyusui Nabi 2 tahun, bahkan sampai 4 tahun mengasuh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh-jauh datang dari Mekah ke Madinah dengan jarak hampir 500 kilo numpak unta zaman itu. Begitu nyampe di Madinah, Nabi tahu melihat ibu angkatnya datang. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Surban yang dipakai ini dilepas oleh Nabi, digelar untuk tempat duduk ibu angkatnya. Ibu angkat. Tidak lama bapak angkat datang, diletakkan di sebelahnya, duduk di atas surban yang digelar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sana surban pulau, surbannya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakan bapak dan ibu angkatnya, surbannya yang dilepas padanya. Wonten yakni mulai di sangon, sangon itu tanggung-tanggung buka. Bisa ngoni nopo ibu angkatnya, bisa ngoni berdus 100, bisa ngoni berdus 100. Konten yang tukum nyangon ibu mulai 1 juta. Konten apa konten? Karena mungkin ini 100 berdus dan diterus juta dan 200 juta. Pulang membawa kambing, satukan angone bisa. Nopo kalau saking senengi ibu angkat terau kepingin balas kesayangan. Lalu bagaimana kita dengan ibu kita yang melahirkan kita? Bagaimana kita dengan ibu kita? Ibu yang mengandung kita, mengandung 9 bulan lamanya, 9 bulan mutah, 3 bulan tambah gede, 5 bulan tambah elek, 7 bulan tambah koyok petro. Gini mungkin. Ibu perhatikan itu. Lebih-lebih waktu bagi lahiran mungkin. Waktu bagi lahiran di saat-saat yang menakutkan, di saat-saat yang mendegangkan, yang jadi pikiran ibu hanya satu, ingin melihat anaknya keluar ke dunia dalam keadaan selamat. Kau ternyata mikiri nyawa ini. Ibu kita akan buat drama di anaknya. Dan keping sukses kata Kiai Hamid. Saya banyak mendengar dari guru saya sendiri, senangi wong tua dan anak, suksesnya anak dunia akhirat. Anak punya ibu, anak pinternya nanu ibu pinter membahagiakan ibu sampai ibu seneng dengan alhamdulillah guru anak kodapi seneng sukses anaknya dunia akhirat. Baik banyak ketinggalan yang sukses. Iki kok sukses perjuangannya, iki kok sukses rezekine, iki kok sukses pendidikannya. Kalau sopok ibu sing lahir itu sangat menentukan. Tidak orang pun sukses, Pak Kapolsek atau Pak yang lain juga Pak Kepala Desa, ibu yang punya peranan yang paling menentukan. Ibu sing pintar ngadep hati ibu, sing pintar teman. Pulau pun membuktikan tanpa melalui orang lain betapa hebatnya ibu. Ibu luar biasa. Kalau nanti cerita global ini, Ron Habib Soleh Tanggul, orang orang pidato dan nerang tentang ibadah dan Allah lampir luar itu, kata Habib Soleh berarti pidatonya kurang.
Di Quran disebut bergandengan, wa'budullah wa bil walidaini ihsan. Sembah Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di ayat lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memutuskan ibadah itu hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Di hadis di ayat lain, anishkurli wa liwalidayk, berterima kasihlah kepada kedua orang tua kamu. Orang tua itu luar biasa. Perlu bukti segera kita bertampil supaya bisa dibuat apa motivasi untuk kita. Kalau tahu cerita, boleh dibel kali ini. Ngapunten, boleh betulan kerupuk, betul kerupuk bangkrut. Itu jadi betul kerupuk. Kalau kerupuk bangkrut, betulan tinggi. Jam 10 siang, boten telas terjadi. Karena tidak biasa betulan tinggi, boten telas. Hanya setelah maghrib istri saya jual tempe ke rumah Polosari Timur Jalan rumah. Mantun mari budal bisa kelas. Hari kali berken kendel, neng, apa mas? Kendel wis betulan tinggi. Laris semua mas, tidak itu tidak laris. Daya apa? Kakek konang sing betul. Masuk mari bujune kayak betulan tinggi. Betulan tinggi kendel. Siji waktu kula timbel kali ibu. Video hebatnya ibu. Timbel kali ibu kula dikek maksud asli kula kerasa Probolinggo. Majuran. Begitu nyampe singkat cerita, saya digawi kali bapak ibu. Nah, ibu kaki mantu adikmu sing nomor 5 sing terakhir. Oh ibu gitu. Ternyata ibu memberitahu menawi ibu ibadah mantu. Tidak hanya memberitahu, tapi ada maksud ibu ini dalam sumbangan saking tidak terus terang. Lek sampai anak si pinter langsung paham, tapi lek anak si api-api goblok, api-api tidak paham. Langsung kalau mau nipu, kalau daging, jangan betul. Adik kalau ini saya itu, kalau jajan itu, situ kalau beras. Memang kakak tertua harus beri contoh yang bagus. Pun terjadilah pernikahan tidak merepotkan kedua orang tua. Udah teko orang belum dino acara, datangnya saya membawa lembu sapi. Pas mari sapi apa itu pas naron kan pasar patok naron. Begitu pas saya turunkan apa lembu itu emak mendingan. Nah kok sapi nah ini mak itu ditagih mak, cuma dari pulau sebelah, kalau tujuan mak, dan ketika itu mak, nanti mak, perlu kalau mak kalau nangis, terharu, nak muka mulia karena muka sangat suki nak, muka haji nak, mak kalau nangis, itu nangis, perlu orang iso bantu sapi, muka mulia, muka suki, muka haji. Pun terlaksana perkawinan ini guru rekor mungkin itu nanti sampai dikatakan doa ibu itu selevel wali utuh pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun oleh Telutino pernikahan setelah 3 tahun berikutnya kula ditakdir haji teman. Kula istri kula adik kula sing dikawinaken kasing lanang katoran. Kalau setas derek betul mimpi. Begitu kalau nyampe teman matur lek kula badhe haji. Mak kula badhe haji. Apa nak kula badhe haji? Apa kula badhe haji? Mak kula boten budeg. Tapi kalau saking gak percaya di anak badhe haji. Boleh gak? Mak ayo temenan nak. Mungkin mak temenan. Mak perlu nangis kena tak tungan sampean. Tak tungan haji, tak tungan mulya, tak tungan sugih nak. Terus mak bernangis kalau mau diambil. Disitulah doa orang tua. Bukan sekedar pandangan api, tapi tenono cuma api di bawah. Terutama ibu, ibu itu bisa merubah nasib anak-anaknya. Ibu bisa merubah nasib anak. Hanya kalau PT, apa PT kok
oleh anak nak foto biar titik liane pun diwatan ndok menondasi ndok mana sikile ndok mana siwili oh anakku pun nak foto nangis masih ibu-ibu yang dulu anak dah mau sikile nangis robot nangis bu kok nangis apa nangis nah dah mau sikile ini dah mau siwili ini rumah PT pedok-pedok mereka ndak mau sikile dah mau siwili tak mendasi apa yang terjadi ditopoi dianggremi roh seliput dino dak mangan boy poso boten keroyongan boten golek lanangan nangis dianggremi oleh seliput dino terus orang kasih boten sebibine boten sikil itulah ibu bisa merubah nasib anak-anak tapi lewat ibu ingkang lunga tidak sehebat ketika dimulai bapak. Ketika ibu ingkang tirakat bisa berubah nasib anak-anaknya, tapi boten saged miber sing jenenge PT. Kok dak saged miber? Mergo bapak tidak mau tahu. Gini begini. Pun diwaten PT lanangan melok negeri. Boten mau dak melok gawe susuan, dak melok makani, dak mau tahu. Beto kali menurut anu impret kesusuan sebeto ane miturun lanangan urut dorong ingatan lanangan urut beto ane urut baik pun ngendok nang demi kapok sak tanah ini beto ini nantes di tanah ini bisa mikir bisa mikir krono bapak ikut cawe-cawe tirakan ini gimana ngomong berjalan kocok meminter dari anak ibu ojo mung pinter gawe anak tapi pinter bisa nirakati anak ditirakati kados Ki Hasyim Asy'ari Kubireng kakeknya Gus Dur niku saged yang 3 malam tangi mutusi beras mantun mutusi beras juga punyai sholat mantun sholat dunah-dunah keluarga itu dilakukan setiap hari pada satu saat bapak mengurusi beras jadi emas umpama ibu-ibu toko mengurusi jadi emas aku tidak kental paling ini buatan ya Allah kalau buatan kepingin beras jadi emas ya Allah tapi kalau kepingin Hasyim Asy'ari anak kula mulya kaya emas langsung beras sing dadi emas kembali jadi beras ya nopo ya setan ya nopo anak cucu sampai sana buatan moro-moro duwe anak cucu bangsa termasuk promoye hamil punya cucu punya putra dan kesana kok ingkang nopo barokai nopo dengan kelukan ini berkah orang tua monggo kita orang tua minimal satu mantun sholat buatan syuting punya anak sebutkan situ-situ ya Allah kalau anak ini ya Allah A, B, C, D, E ya Allah muliakan Gusti Allah kampilakan rezeki ya Allah masih aneka blek sing apik lek dumo aneka blek ojo dibedes-bedes ojo diketek-ketek ojo diasu-asu wonten yang ngeliti anak melek disebut bedes wonten apa Bu wah tadi wonten wong tekatah bedes pun ojo kadang-kadang buatan orang bedes wasu keliru itu ojo ini bedes nyakar asu induk jajan kon melena muka-muka besok mulyana muka-muka kon sadarna muka-muka besok senenyan bapak ibu waras orang anak mendengar ucapan yang bagus dari orang tuanya ibu dosa itu daripada hati ibu atau doa elek aku pun ada mulia waras mulia pemenang tapi kalau nanti kuyon anak itu tablet saya itu mau nah kalau itu tablet nanti mau dikawin dokter nah kan saya ini kontinu disuntik di dokter wah ini ojo rujuk jauh-jauh dengan boten salah itu penting niru kanjeng Nabi terus putih kanjeng Nabi kan putrane terus putih kanjeng Nabi kan garwane dan garwan kanjeng Nabi boten ati ngamuk pun sewu Nabi diparingi minuman keliru garam mesti keliru garam mesti asin
tapi Nabi boten marah. Apa kata Nabi? Ya Umairah, wahai perempuan yang pipinya kemerah-merahan. Begitu, kelumpu ya dia. Aku kebingungan kalau sampai cukup 16 manik situ kas. Pada maksud Nabi ingin memberitahu bahwa minuman itu keliru darah. Dikumpulkan kali jangan satu gelas, dituangkan minuman yang keliru garam, dipeluk, dicak mobil bareng. Begitu diminum tahu sejak bahwa minumannya keliru garam. Menangis sejak ya Rasul, aku mohon aku salah ya Rasul. Tidak, kamu tidak salah kata Nabi. Aku yang salah. Tidak Rasul, aku yang salah. Tidak, kamu, aku yang salah. Aku yang salah Rasul. Tidak, aku yang salah. Karena aku tidak memberitahu kamu itu garam kepada kamu. Rebutan salah. Dan kalau jadi Pak rebutan nopo. Bener ini. Dan delok motornya. Motornya motornya sih disebut. Matukmu ini. Nah ini itu paham. Engkang paling terakhir kali sakit kata paham-paham. Engkang merusak negara, merusak persatuan, merusak perdamaian. Kata ini apa nih? Ngelok siniti, ngelok niko, maulid katanya ada orang dasari. Hati-hati, wonten dasari. Nabi bersenin kosong. Nopo jawaban? Kalau aku dilahir di Senin, berarti lahir di Senin diperingati dengan bentuk kosong. Lalu memperingati macam-macam. Wonten kalane damel berkat, wonten kalane damel kembang, wonten kalane membaca syair-syair. Terserah. Itu Nabi sambut memperingati saben Senin poso. Kalau banyak setahun pun diarani bid'ah. Bid'ah itu tersesat, sesat itu neraka. Kalau dikembali neraka bahaya lagi. Oh, hati-hati. Ojo bapak-bapak wonten dasar. Tengul wonten. Lek orang wong cari ngomong tak orang dasari. Kalau mengaji ini kurang aduh. Dari akhir ngomongin kurang aduh. Kurang pengalaman kan Quran wonten. Banyak tak perlu mereka nulis bukan prinsip penting kita punya prinsip cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semanten pirang waktu di ujung Nabi kata mudah-mudahan kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan besok di akhirat kita dikumpulkan dengan kanjeng Nabi Muhammad, cinta kepada anak cucunya Nabi Muhammad, termasuk kepada anak cucunya Ki Hamid, kepada Ki Hamid mudah-mudahan dikumpulkan dengan Ki Hamid di bekau dan datu Ki Hamid kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi